Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara ternak akun WordPress dengan Piranha Dashboard. Nah, ternak itu definisinya apa? Ternak itu definisinya adalah menciptakan faktor kali sehingga iklan kita menjadi semakin banyak di Google. Oke. Jadi cara memaksimalkan iklan itu ada beberapa cara, nggih. Sesuaikan dengan kemampuan Anda, sesuaikan dengan kapasitas Anda. Yang pertama adalah menggunakan anak magang. Anak magang ini kan cenderung gratis, tetapi kan kita meluangkan waktu untuk mengajari mereka. Nah, yang kemudian menggunakan karyawan. Karyawan kan pasti ada biaya atau mungkin beban gaji ya yang harus kita tanggung mungkin tiap bulan atau mungkin tiap berapa musim atau mungkin freelance ya. Kemudian yang kedua pakai robot. Robot ada plus minusnya juga. Yang plusnya itu adalah bisa posting otomatis dan kita nggak perlu ngajarin dia. Nah, kekurangannya yang pertama rawan blokir, yang ketiga, yang berikutnya adalah memerlukan spek atau komputer yang tertentu ya. Kalau misalkan yang si Piranha seperti ini adalah RAM-nya minimal harus 8 dan Windows-nya harus Windows 10 itu minimal ya. Jadi kalau misalkan ada mau berminat untuk beli ya, monggo harus dipenuhi dulu spek komputernya ya. Bukan berarti di sini saya mengunggulkan robot yang A. Jadi bukan berarti di sini saya menjelekkan robot yang lain ya. Kan teman-teman seperjuangan saya banyak yang menciptakan robot, saya apresiasi. Saya jadi pengguna saja, saya user aja sih, dan saya menjadi pengamat saja. Jadi kapasitas saya cuma mengajar teman-teman aja. Oke, berikutnya kenapa harus WordPress? Sebetulnya ini banyak pilihan teman-teman. Untuk robot kan banyak ya. Untuk di apa namanya di Piranha Mas sendiri ada mungkin sekitar 100 robot mungkin ya di sini ya. Ada Twitter, ada fanpage, ada Tribun jual beli dan lain sebagainya. Ada bahkan ada TikTok juga yang baru ya, update ya. Nah, ini ada TikTok, ada apa, banyak sekali. Cuman di sini kan saya ambil sampling, saya ambil contoh satu saja untuk menjalankan bagaimana ternak WordPress-nya. WordPress ini adalah salah satu media yang saya andalkan ketika bermain Piranha Dashboard. Di sini saya sudah memainkan sekitar 4 akun WordPress ya yang sedang berjalan dan ini otomatis. Jadi ketika kita tinggal 24 jam selama laptopnya nyala, selama internetnya nggak putus, ini akan posting dengan sendirinya. Nah, ini posting posting dengan sendirinya dengan berbagai macam produk ya. Nah, oke langsung saja. Oke, bagi Anda yang sudah pakai robot, nah robot ini saya kasih perumpamaan teman-teman. Jadi Piranha Hamaspot atau robot apapun ya, itu bisa jadi kucing, bisa jadi macan, tergantung siapa yang menjalankan itu ya. Kalau Anda ya bukan berarti saya menjelekkan Anda, enggak, maksudnya kalau Anda tahu cara mainnya, ya robot ini akan menjadi macan, akan menjadi apa namanya semacam media yang bisa diandalkan. Tapi kalau Anda tidak tahu cara mainnya, mau dikit-dikit keblokir ya, keblokir itu tidak ada masalah. Ikan ada ambil hikmahnya berarti media tertentu punya aturan main sendiri-sendiri. WordPress aturan mainnya seperti ini. Blogspot aturan mainnya seperti ini. TikTok aturan mainnya seperti ini. YouTube aturan mainnya seperti ini. Jadi kan kita mau jualan di lapaknya orang, si pemilik lapak ini kan juga punya persyaratan. Nah, gitu ya. Jadi kita harus memenuhi rambu-rambu itu ya. Oke. Kenapa WordPress? Yang pertama cenderung aman. Nah, kalau evaluasi saya, pengamatan saya, kalau media yang aman dirobotkan itu yang tidak ada gambarnya. Tidak ada gambarnya, maksudnya tidak mengupload gambar gitu ya. Kalau misalkan Pinterest, carousel kan cenderung rawan blokir karena memang dia mengupload gambar ya setiap kali posting robotnya. Sedangkan untuk yang Piranha mohon maaf yang WordPress ini kan tidak ada script untuk mengupload gambar ya yang setahu saya. Blogspot terus isu itu cenderung aman karena memang yang dia upload itu hanya sekedar tulisan atau hanya sekedar artikel. Saya buka-buka dashboardnya aja langsung ya tanpa berlama-lama. Oke, ini misalkan saya buka yang jualan saya, misalkan yang si People ini ya. Oke, di sini ini kan saya buka dashboard yang ini, yang manual ya. Ini kan kalau ininya dibuat manual, tapi nanti yang posting adalah robotnya gitu. Di sini saya sudah dipostingin sama si robot ya, lebih tepatnya ya. Ini sudah berapa posting ya? Sebentar berarti. Ini sekedar pembukaan dulu ya. Nanti step by stepnya nanti akan kita jalankan.
Oke, sambil saya dikte ini ya, langkah-langkahnya atau tahapannya. Yang pertama ada install dulu. Oke. Oke, yang pertama Anda install dulu Grana Masbutnya ya. Yang ini kan memang ada tutorial dari pusat ya. Saya nggak perlu menjabarkan lagi biar nggak terlalu panjang tutorialnya. Yang kedua buat akun WordPress-nya ini juga sudah ada panduannya di tutorial saya yang lain. Anda bisa cari. Ketika jadi YouTube tutorial WordPress Rizky Pahlawan nanti muncul banyak. Saya bahas 1 jam lebih untuk WordPress ya. Kemudian siapkan akun cookie dan CSV. Cookie itu apa Mas? Cookie itu akun kita. Nah, akun kita kayak gini ya. Nah, kita kenalkan dulu akun kita ke robotnya. Seperti biasa, misalkan ini saya contohkan, misalkan WordPress kan kayak gini ya, cara bikin cookie-nya. Nah, link WordPress-nya dulu kita masukkan kayak gini ya. Nah, seperti ini, misalkan kita masukkan di sini. Nah, contohnya kayak gitu. Terus nama cookie itu nama akun kita, misalkan kan WordPress saya singkat WP gitu ya. Terus misalkan jualannya jual pupuk. Nah, contohnya kayak gitu ya. Jual pupuk satu. Nah, jual pupuk A itu oke. Oke, misalkan contohnya kayak gitu. Terus ketik run saver, terus Anda masukkan apa namanya? Email dan passwordnya, terus Anda down itu ya. Contoh misalkan kayak gini. Terus berikutnya sebentar. Oke, terus langkah berikutnya ya Anda bikin kalau cookie kan intinya akun kita kita kenalkan dulu ke sama si robotnya, terus Anda login, masukkan email dan passwordnya gitu ya. Misalkan contoh kayak gini. Nah, emailnya ya, oke, maaf, maaf. Nah, kayak gini terus login. Nah, ketika sudah dinyatakan login, nah seperti ini, ketika sudah dinyatakan login sama si WordPress-nya, nah kayak gini, terus Anda klik done, terus Anda reload app. Nah, ini teman-teman pemain lama pasti tahu lah. Nah, ini kan cuman saya mau menjelaskan sekilas saja nanti. Barangkali teman-teman ada yang baru ya yang menonton channel ini ya. Nah, terus Anda bikin CSV-nya. CSV itu kayak data postingan kayak gini ya. Meliputi judul, terus deskripsi, kata kunci, email, dan password ya. Kalau tatanannya si WordPress memang kayak cuma 5 ini aja, tidak ada gambar ya. Jadi kalau WordPress itu cenderung aman karena tidak ada gambar biasanya. A, B, C, D, E. Nah, gitu. A adalah judul, B deskripsi, C kata kunci, D ini email, E ini adalah password. Kemudian ini kan ada sekitar 500 baris. Nah, biasanya saya perbanyak. Saya copy semuanya biar banyak. Kontrol shift sama arah kanan, kontrol shift sama arah bawah, saya copy, saya perbanyak sampai 7.000 biasanya. Paste, kontrol arah bawah, paste lagi, kontrol arah bawah, paste lagi, saya perbanyak gitu biar nanti stok anunya banyak. Lagi terus ini ke bawah lagi. Nah, gitu seterusnya nanti. Nah, ini sekitar berapa baris ini ya? Nah, ini kan ada sekitar 9.000 baris. Nah, ini ada 9.000 postingan nantinya yang akan diposting sama si robot. Terus kita tutup karena kalau robotnya sedang dibuka, ini tidak boleh. Excelnya tidak boleh buka kalau robotnya sedang berjalan. Kita reload app dulu, karena pembaruan ya. Scriptnya kita isi WordPress. WordPress gratisan. Nah, cookie-nya kita isi WordPress ini ya, WordPress ini jual pupuk A yang barusan kita bikin itu ya. Terus jarak antara postingan biarin aja 60 detik ya. Terus CSV-nya yang tadi ya, WP pupuk 2 tadi ya. Nah, ini terus
terus add list. Nah, terus berikutnya ini kan muncul nih WordPress gratisan. Terus ini WP jual pupuk A, terus ini kita klik run aja. Sudah, robotnya kan berjalan sendiri tuh. Nah, kan gitu ya. Ini untuk langkah yang Nah, untuk langkah 1 dan 2 saya skip ya. Kalau langkah yang ketiga itu barusan itu ya. Terus Facebook halaman juga saya skip aja lah. Teman-teman bikin Facebook kan bisa ya. Terus jalankan robot ya barusan itu. Kemudian Anda daftarkan ke GSC, ini juga ada di tutorial saya WordPress. Oke, saya langsung ke poin yang ketujuh ya. Saya langsung ke poin ketujuh, Mas, kenapa kok harus memperbarui blog? Setiap kali 1000 postingan. Saya tunjukkan yang ini ya. Oke, kalau di sini kan ada namanya GSC ya. Ini saya bukakan GSC-nya. Nah, blog saya yang ini, bimbel karantina kedokteran Jogja.wordpress.com. Kalau kita klik yang sitemap itu data postingan kita. Sitemap-nya ini sudah terindeks sekitar 1000 postingan, 1001 postingan. Nah, sedangkan yang ada di blog ini ada sekitar, ini ya saya klik mouse-nya, ada sekitar 2500. Ada sekitar 2500 postingan ya. Tuh, jangan kaget, ini memang robot ya. 3 menit, 8 menit ini ya. 2005. Artinya ada 1500 postingan yang tidak dibaca oleh GSC, yang tidak dibaca oleh Google-nya. Kan eman tuh. Saya robotkan sudah berhasil 2000 postingan, 2500 postingan. Sedangkan yang diterima sama Google hanya 1000 postingan. Nah, antisipasinya saya harus menyiapkan toko baru, teman-teman. Biar GSC-nya membaca itu adalah toko yang berbeda. Gitu, indexingnya. Lah, klik sitemap, terus ini ya, sitemap.xml ini ya. Nah, ini ada 1000 postingan. Nah, sebagai validasinya ini kita ketik di sini ya, ketik huruf SITE ya, site. Nah, site titik 2 terus link blognya kita ini untuk membaca, untuk menyuruh Google-nya, Google tolong dong link yang mengandung ini ada berapa banyak sih, gitulah. Tulisan SITE titik 2 gitu. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ya. Katakanlah setiap di satu halaman ini ada 10 postingan. Kita langsung skip ke 10 ya. 10. Nah, 10 masih ada ya. Nah, 10 berarti ada 10 kali 10 berarti 100 postingan. Langsung ke 14. 14 juga ada. Nah, ini sekitar 14 berarti 1400 postingan. 15. Oke, 15. Nah, 15 juga ada. Berarti sekitar toko saya yang ini atau blog saya yang ini sudah dibaca 1500 postingan. Ya, sudah dibaca Google sebanyak 1500 postingan. Ada yang terbaca di tanggal tertentu ya, ada yang 5 hari yang lalu, ada yang sekian hari yang lalu. Artinya ini udah mentok nih, Google-nya nggak mau baca lagi. Walaupun di sini ada 7000 postingan, ya. Ini Google-nya hanya membaca, ini kan ada 2000. Nah, solusinya gimana Mas? Ini juga teman-teman yang ada di Bimbel juga saya mau kasih pencerahan ya. Berarti kita harus siap toko baru. Nah, padahal di sini makanya di sini kan saya punya banyak toko. Nah, ini punya banyak toko dan masing-masing punya postingan masing-masing ya. Ada 1000 postingan atau lebih. Karena memang menggunakan robot ya. Kalau menggunakan anak magang ya paling sehari ya 150 200 postingan kan gitu udah mentok, udah keriting jarinya. Tapi kan ini saya pakai robot ya. Nah, oke, terus caranya gimana Mas? Oke, ini sekaligus saya mau praktek yang ini ya. Kalau 1 sama 2 saya skip aja. Kalau yang 3 tadi sudah saya praktekkan. Nomor 4 saya skip aja ya. Siapkan FB halaman ini ya. Jalankan robot. Nah, sambil lalu ini ya. Nah, kemudian saya mau praktek ke ini kenapa? Karena GSC hanya mau membaca 1000 postingan WP gratisan. Nah, saya nggak tahu kalau WordPress yang berbayar mungkin bisa lebih atau bisa kurang. Saya nggak tahu, saya belum pernah merobotkan WordPress yang berbayar. Selama ini saya pakai yang kalau memang untuk robot-robot
bersangkutan saya pakai yang gratis. Jadi kenapa kalau ketika terblokir tidak ada resiko? Resikonya paling kita sabar gitu ya karena keblokir ya. Karena GSC ya, karena GSC hanya mau membaca 1000 postingan di gratisan. Solusinya, nah solusi buat toko baru di email yang sama. Di email yang sama. Oke. Jadi tapi kan di sini kan siap tadi kan kita siap sekitar 9.000 baris ya tadi. Ntar saya stop dulu robotnya. Oke. Di sini kan tadi kan sudah kita menyiapkan sekitar 9.000 postingan ya tadi ya yang saya demokan di awal tadi ya. Nah, nah, di sini kan kita sudah menyiapkan ini ya. Saya klik di sini ada 9.000 postingan. Lah, sedangkan yang sudah terposting di sini itu sudah 2.000. Tetapi yang terbaca sama Google atau GSC Google Search Console hanya 1.000. Kan eman-eman 9.000 yang kita siapkan yang terposting hanya 1.000. Kan eman. Artinya ada 8.000 postingan yang tidak ada artinya atau sia-sia gitu ya. Nah, biar nggak sia-sia, caranya kita masuk ke sini. Oke, cara membuka. Oke, gini aja. Cara membuka toko baru di email yang sama. Nah, satu buka WP admin ya. WP admin yang kayak saya buka ini ya. Buka WP admin, terus klik ini ya. Klik W-nya ini ya, kelola situs ya. Nah, terus tambahkan situs baru nanti ya. Kelola situs. Nah, oke. Buka WP admin, klik kelola situs, terus tambahkan situs baru. Nah, gitu aja. Dengan berbeda kata kunci. Oke, saya masuk ke sini langsung ya. Oke, tambahkan situs baru. Diklik di sininya. Nah, sama kayak bikin toko baru. Nah, ini kan kata kuncinya kan bimbel kedokteran UGM. Saya ganti selain UGM, misalkan bimbel kedok UMY Jogja. Nah, gitu aja. Sama-sama. Intinya yang kata kunci yang saya incer adalah bimbel kedokteran Jogja. Sedangkan UMY, UGM itu kan hanya variasi kata kunci sebetulnya. Nah, dapurnya di situ. Oh, ini sudah ada yang pakai, saya ganti aja. UMY mungkin yang lain ya. UMY, kampus lain aja lah. Unpad mungkin ya. Unpad Bandung. Oh, sudah ada yang pakai juga kedokteran gigi aja. Bimbel kedokteran gigi Unpad Bandung. Yang saya incer sebetulnya kata kunci adalah bimbel kedokteran Bandung. Sedangkan gigi dan Unpad ini hanya kata kunci turunan sebetulnya. Nah, oke, klik pilih. Oke, terus klik lanjutkan. Nah, lanjutkan dengan yang gratis. Biasalah kita gratisan aja kalau main robot kan nggak usah moyo-moyo. Nah, ini lewati dan buka dashboard. Nah, kalau WordPress tampilannya selalu berubah ya, saya nggak tahu ya. Intinya adalah Anda bikin WordPress gratisan aja. Nah, terus lihat situs. Nah, ini adalah toko online yang baru. Nah, nah ini saya rekap di sini juga. Ini toko 2 gitu ya. Toko satunya yang tadi itu. Toko satu. Nah, saya punya dua toko nih. Cuman beda kata kunci. Nah, toko satu fokusnya ke UGM, toko 2 fokusnya ke Unpad, nanti toko ketiga fokusnya ke UNER, toko keempat fokusnya ke UI, toko kelima fokusnya ke ITS, toko
keenam fokusnya ke Udayana Bali. Nah, kita tinggal gitu aja, nggak ada yang sulit kok. Yang penting kan tinggal memposisikan kata kuncinya aja. Nah, sebelum masuk ke sini harus paham riset dulu. Saya sering kali membahas tentang tutorial riset. Nah, itu kan tidak ulang-ulangi aja. Nanti kalau mau request mas saya riset produk saya, nah nanti tinggal WA aja nanti ya. Kapan-kapan kalau saya longgar mungkin saya buatkan tutorialnya. Oke, terus ini kita fokus ke sini. Oke, loh Mas ini kan ada sekitar 9.000 postingan ya. 9.000 judul yang akan diposting sama robot. Lah, bagaimana kita mengalihkan antara toko satu dengan ini kan si robot kan posting ke toko satu. Gimana cara mengalihkan ke toko dua? Ya gampang. Oke, mengalihkan. Ya tulisnya, mengalihkan prioritas robot ya. Saya bahasa saya postingan robot ke toko baru. Nah, mengalihkan postingan robot ke toko baru. Nah, bahasa saya ini kan ini toko toko lama ya, UGM Jogja ya. Ini toko baru Unpad Bandung. Nah, ini saya luncurkan situ saja karena kalau tidak diluncurkan Google nggak akan mengindeksnya terus. Atau yang bahasa Inggrisnya launch site ya, melewati pembelian. Oke, ini pertahankan paket ini. Oke, terus lihat situs. Nah, ini ya toko barunya ya. Saya pin di sini aja ya. Nah, ini saya kasih nama toko satu. Ini saya kasih nama toko 2. Keliru. Maaf. Sorry, sorry. Toko 2. Nah, nanti ada 10 toko, 20 toko ya terserah Anda kan. Lah, loh Mas ini saya kok nggak muncul. Lah, ini namanya bookmark bar atau tampilan belah bookmark. Bookmark list. Nah, nah kalau yang nggak muncul tampilan kayak gini kan. Nah, cara memunculkan pin-pinnya kita tadi gimana Mas? Nah, klik di sininya. Klik terus bookmark and list terus show bookmark bar ini ya. Nah, nanti akan muncul pentol-pentol kayak gini nanti. Tinggal Anda kalau mau nambah pentolannya tinggal diklik di sini ya, terus diseret ke sini ya. Nah, kayak gitu. Nanti akan jadi pentol-pentol ada Facebook, ada ini buat pintasan aja nanti ya. Ini saya cut aja. Nah, nanti jadinya kayak jalan pintas kayak gini. Jadi ketika nyalakan komputer nanti akan langsung jadi. Oke, poin berikutnya kita akan mengalihkan postingan robot ke toko yang baru. Toko yang baru. Oke, ini ini saya klik di sini. Klik akun saya ini ya. Oke, klik di sininya. Nah, klik akun saya. Saya step by stepnya saya rekap di sini juga biar enggak bingung. Oke, ini saya kasih gini aja, pentol-pentol ini aja. Nah, klik akun saya dalam kurung pojok kanan atas. Nah, ini lah. Nah, ini ya. Kan ini ya. Saya ulangi lagi ya. Nah, di sini. Halo Bimbel Karantina ini lah. Nah, ini nanti akunnya masing-masing, bukan berarti Bimbel. Bimbel Karantina kan akun saya ya. Oke. Terus berikutnya klik kelola blog. Oke. Berikutnya klik kelola blog. Terus berikutnya klik toko yang baru. Nah, seperti ini. Klik toko yang baru ini ya. Jadi nanti si robot akan posting ke sini nanti. Nggak ke sini lagi. Sebelumnya kan robot kan posting ke akun yang ini nih, ke toko yang satu. Nah, nanti si robot akan posting ke toko yang dua. Ini, nanti robot, ini toko satu, ini toko dua ya. Nanti kita lihat ya datanya. Nah, toko satu sama toko dua, adminnya juga berbeda nantinya. Oke, nah sekarang kita fokus ke toko yang dua. Oke,
Nah, ini empat. Nah, ini misalkan ya, oke, kelola toko baru. Nah, ini pentol-pentol lagi ya, biar enak. Nah, gini, kelola toko yang baru, setting tampilan, kayak gitu ya. Setting kata kunci, kemudian setting tampilan, terus daftarkan ke GSC. Nah, kayak gitu. Nah, oke, kita lihat ke toko yang dua ya. Ini kan kita masuk ke adminnya ke toko yang dua. Ini kan masih tokonya masih baru ya. Klik garis miring WP minus admin. Nah, seperti ini. Ini kita akan masuk ke toko yang dua. Nah, ketika kita lihat postnya. Nah, ini sudah posting ke sini nih. Semenit yang lalu. Si robotnya sudah posting ke sini. Sudah nggak posting ke sini lagi. Nah, oke. Yang halo dunia ini kita buang saja ya. Nah, si robotnya sudah beralih ke sini. Oke, tinggal kita ngeramut atau ngeramut apa ya? Tinggal kita merawat toko yang kedua ini. Seperti biasa, pengaturan umum, kita masukkan kata kuncinya, kita masukkan gambarnya, kayak gitu. Nah, sebagai contoh kayak gini, gitu ya. Nah, lanjutkan. Nah, kayak gitu aja. Nah, gini, selesai. Judul seperti biasa menggunakan kata kunci. Ntar ya, saya pasang dulu kata kuncinya. Nah, judul menggunakan kata kunci. Nah, ini kata kunci. Yang penting kata kunci ada nomor HP dan kata kuncinya. Oke, atas bawah samakan aja, tak apa-apa. Gini terus simpan pengaturan. Nah, ini toko duanya kan udah mulai berubah toh tampilannya nanti. Nah, toko dua. Nah, seperti biasa diatur ininya. Saat ini saya isi satu postingan aja. Aturan penulisan ya. Nah, lebih jelasnya silakan mampir ke tutorial saya yang WordPress nanti saya bahas detail satu persatu ini fungsinya apaan ya. Gulir tanpa batas kita pastikan, kemudian diskusi kita matikan kolom komentar ya biar tidak dipakai komentar yang negatif, sekalian tampilan komentarnya kita hilangkan. Nah, lebih detailnya terus kita atur tampilan ya, tampilan temanya opsional, Anda bisa pilih tema apapun, cuman yang saya sarankan yang ringan sekali pakai 2011. Ini ringan, gratis, nggak usah bayar gitu aja. Nah, pakai yang ini yang ada gambar setirnya ini ya. Aktifkan desain, aktifkan 2011, sesuaikan situs. Nah, masih loading ya. Nah, masukkan juga buat teman-teman yang di bimbel menciptakan motor kali. Seperti biasa, identitas gambar tajuk atau gambar foto sampulnya kita upload. Nah, kayak gini aja. Kita upload gambar. Oke, seperti ini. Nah, terus backgroundnya kita masukkan. Ini ya, warna dan latar belakang. Ini paling bawah kan ada motif-motif ini. Nah, saya pilih ini aja. Nah, sekilas tampilannya sudah berubah. Nah, ini untuk toko yang kedua ya. Toko yang kedua. Ini toko pertama, ini toko yang kedua. Nah, robotnya pun juga bekerja nanti biarin aja. Jadi robotnya nanti akan posting ke toko yang kedua otomatis dan nanti akan kita daftarkan ke. Nah, jangan lupa berikutnya sambungkan ke Facebook ya. Ketik perangkat pemasaran, terus Anda pilih koneksi, pilih yang Facebook. Jadi nanti pernah nggak Anda posting di Facebook tetapi di Instagram juga muncul? Atau sebaliknya, Anda posting di Instagram, di Facebook juga muncul. Nah,
Itu juga kita bisa lakukan di sini. Jadi ketika kita posting di WordPress, secara otomatis nanti di Facebook juga akan muncul. Lanjutkan, terus kita pilih bimbelnya nanti ya. Nah, ini kan si anu ya, Facebooknya nanti tampilannya kayak gini ya. Bimbel Kedokteran Gigi Unpad Bandung Bandung ya ini ya. Oke, kita nanti arahkan ke sini. Nah, ini juga postingannya dari WordPress. Oke, kita arahkan ke sini ya. Oke. Bimbel karantina kedokteran gigi Unpad Bandung. Nah, kita hubungkan saja. Nah, yang nantinya si robot juga akan posting ke sini. Nah, bahasa kerennya nanti akan jadi backlink dari Facebook ke WordPress-nya nanti. Nah, kalau buat fanpage ya kira-kira teman-teman bisa lah. Yang penting nama halamannya menggunakan kata kunci dan nomor HP. Terus kita tersedia sambungan ke admin ya. Oke. Oke, nanti si robot juga akan posting ke sini nanti ya. Nah, nah ini kan baru saja ini kan ada notifnya ya. Lah ini postingan yang dari toko 2. Toko 2 kan ini kan Unpad Bandung ini kan ya. Kalau saya klik atau kalau calon pembeli customer-nya klik akan ngelink ke toko yang kedua. Nah, ke sini kan akan jadi klik lah bahasa kerennya ya. Oke, sudah terkoneksi dengan Facebook ya ini. Sudah ke setting tampilan sambungkan ke FB, kemudian terakhir daftarkan ke GSC. Anda buka GSC. GSC itu apa Mas? GSC itu Google Search Console. Biar lebih ringkas saya ingat GSC karena orang Indonesia kan yang mengingatkan yang disingkat-singkat. Bank Sentral Asia disingkat BCA. Bank Rakyat Indonesia disingkat BRI. Warna pelangi Magic New gitu ya. Merah juga dan lain sebagainya ya. Saya juga udah lupa. Oke. GSC, Google Search Console. Nah, Anda buka Google-nya seperti ini, ketik GSC. Nah, ini ya, not now. Google Search Console Tools. Start now. Nah, ini kan toko yang pertama sudah saya masukkan nih. Tinggal saya masukkan ke toko yang kedua. Kalau misalkan belum punya toko, tampilannya akan berbeda. Nah, kalau sudah punya toko, tampilannya seperti ini. Klik di sini ya. Klik Add Property. Oke, daftarkan toko yang kedua, linknya kita tanam ya. Linknya kita tanam, toko yang kedua kita copy, kita letakkan di yang kanan ya. Kita paste, kemudian Anda klik continue. Oke, ke bawah, terus Anda klik HTML tag ini ya. Terus nanti Anda copy, hati-hati, verifnya ada dua. Nah, kalau Anda ngambil kode yang di sini, nanti verifnya yang ada di sini. Anda copy, terus Anda masukkan ke admin ya. Admin ini, WP admin, klik menu perangkat, pemasaran, terus Anda pilih aktivitas. Terus bawah kan ada tulisannya Google, ada kolomnya Google, terus Anda paste di sininya, terus Anda simpan. Nah, terus balik ke sononya lagi, ke GSC-nya lagi, terus verifikasi. Nah, terus go to properti. Awas, jangan salah kamar. Sekarang kita punya dua toko. Yang pertama, ini ya, kedokteran UGM Jogja. Yang kedua, kedokteran gigi Unpad. Nah, awas keliru nanti ya. Nah, kita sekarang ada di dapurnya atau kamarnya si Unpad ini. Unpad Bandung ya. Oke, berikutnya adalah di sini ada menu sitemap. Sitemap ini Anda masukkan sitemap.xml. Tuh, apa itu Mas? Anda masuk ke WordPress-nya lagi ya. Di sini ya. Nah, peta sitemap ini adalah ibaratnya ini kuncinya lah, gemboknya gitu ya. Peta situs Anda akan dikirim secara otomatis ke semua mesin pencari dengan melakukan indexing ya, dengan cara mengetikkan sitemap.xml ini. Anda copy saja, ininya saja ya. Sitemap-nya aja, Anda copy, masukkan ke sini, ke menu sitemap, terus menu sininya. Anda paste, ada submit. Nah, dismiss. Nah, sudah terbaca ada sekitar 4 postingan ya. Per tanggal 3 Desember ini kan saya nguploadnya kan.
3 Desember ya. Nanti mungkin dia akan membacanya berkala. Nah, nanti sampai di angka berapa Mas? Sampai di angka 1000 pos nanti ya, kayak yang di toko yang ini ya. Di toko yang satu ini kan sampai 1000 pos. Nah, dari sini baru terbaca 4 pos. Dan semuanya pakai robot. Ringkes nggih kalau kerjanya pakai robot ya. Nah, ini. Lah, oh dua pos ternyata. Oke, baru 2 pos. Nah, intinya kita menciptakan motor kali ya. Oke, terus balik lagi mungkin ada satu perintah lagi dari si WordPress ini ya. Ada masukkan tadi ya perangkat, pemasaran, aktivitas. Nah, ada set map, ada satu lagi new strip set map. Ini Anda copy saja, Anda copy, Anda letakkan di sininya. Paste, terus submit. Ya, oke, dismiss. Nah, oke, gitu aja. Nah, terus untuk membantu si WordPress-nya, ini kan mengindekskan si toko. Nah, setiap postingannya juga nanti kita bantu indekskan ya, terutama kalau tokonya baru. Nah, Anda masukkan ke post. Nah, setiap link postingannya juga kita indekskan. Klik di sininya, klik salin tautan, terus masukkan ke sini ya. URL instruction ya, atau langsung ke sininya aja, ada paste, ada enter. Nah, ada tes live, terus request indexing nanti ya. Masing-masing digitukan. Terutama untuk toko yang baru. Biar Google cepat mengenal. Ini kan ibaratnya kita taruh sama Google ya tokonya. Kita toko yang kedua ini lagi proses pengenalan nih sama si Google-nya. Sedangkan toko yang pertama ini kan sudah dikenal sama Google. Nah, contoh dikenal Google atau enggak ya tadi caranya diketik di sini di awalnya ini ketik SITE titik 2 terus ada enter. Nah, ini sudah kalau sudah muncul di sini artinya sudah dibaca sama si Google per tanggal yang dia baca. Nah, ada yang dibaca tanggal 19 November, postingan yang A, postingan yang B dibaca 15 November, postingan yang seterusnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini kan toko baru nih, kita tambahkan di sini SITE ya. SITE titik 2 enter. Nah, ini kalau kayak gini artinya Google belum mengenal. Nah, biar Google cepat mengenal, kita daftarkan ke GSC atau Google Search Console seperti ini. Bahkan per postingannya sekalipun. Oke, terus masukkan yang ke ini ya, postingan yang kedua ini. Salin tautan. Terus masukkan ke sini. Test live. Terus request indexing gitu ya. Nah, termasuk di sini kalau di Facebooknya nggak usah. Facebooknya terima jadi aja. Facebooknya kan ngikut. Nah, Facebooknya ngikut aja. Jadi satu kali merobotkan WordPress, si anunya ngikut. Si anu apa namanya? Si Facebooknya itu ngikut juga. Nah, tuh sudah ada 3 postingan tuh. Saya nggak posting sama sekali ya, robotnya yang posting. Jadi robotnya beralih ke toko yang B. Yang tadinya posting ke toko A, toko satu, sekarang robotnya posting ke toko B dengan cara tadi ya mengalihkan postingan robot ke toko baru ya, toko baru WordPress ya. Nah, oke. Oke, sampun sudah. Nah, selebihnya tinggal Anda tunggu saja sampai di angka 1000 postingan. Nah, kalau sudah 1000 postingan kita lakukan lah yang sama lagi. Akhirnya kita memperbanyak jejak digital teman-teman. Biar kita ditemukan sama calon pembelinya. Biar anu ya, biar banyak postingan yang kita indekskan ya. Oke, test live, request indexing. Nah, begitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya yang bisa kita bagikan. Nah, ini berlaku juga untuk robot-robot yang lain. Kan ada yang namanya, apa namanya? Ada WordPress, ada Tumblr, ada Twitter, ada YouTube. Kalau YouTube agak rawan saya, kalau itu biasanya saya posting manual. Ada Tribun, ada Isu, ada apa lagi? Banyak robot di beragam tersebut. Ya,
itu sekedar sampling aja dari WordPress ya yang saya demokan untuk hari ini ya. Toko baru, oh ya fungsi ya. Nah ini keterangan saya tambahkan keterangan aja. Keterangan satu WordPress media apa ya? Media posting. Kalau Pirana Masbut robot posting posting. Kalau GSC mesin pengindeks indexing gitu ya, indexing untuk membantu mengindeks ya, agar dibaca dibaca Google ya. Nah, sudah keterangannya di 3 poin ini aja, kesimpulan ya. Lebih tepatnya mungkin ke ya keterangan ya. Ini aja. Oke, sudah dulu ya, teman-teman. Selebihnya Anda adik sendiri, Anda ulik sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Saya doakan semoga bisnisnya laris, lancar, berkah, dan semoga semoga kedepannya kita bisa berkembang bersama-sama. Terima kasih, saya Rizky Pahlawan, senang bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.